Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dapat melanjutkan aktivitas kita untuk ngaji ya, istighosah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang saya share di grup. Silakan dibuka. Itu tentang hadis ke-22. Oke, tentang apakah kita ini akan masuk surga dengan menjalani batas minimal dalam perintah agama. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang sa'ala bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, yakni orang laki-laki tersebut. Dan menurut para ulama, laki-laki itu adalah berasal dari kaum Badui atau suku Badui, yakni dari daerah pelosok atau orang desa ya, dari pedalaman. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitu as-shalawati al-maktub. Apakah engkau tahu atau apakah engkau melihat jikalau saya melaksanakan sholat maktubah, yakni sholat apa? 5 waktu. Sholat maktubah itu apa? Sholat 5 waktu. Ada sholat nawafil, sholat nafilah, itu sholat sunnah ya, bedanya. Jadi sekali lagi istilahnya kalau sholat maktubah itu adalah sholat yang sudah ditetapkan. Apa istilahnya? Sholat maktubah, sholat yang sudah ditetapkan, jumlahnya, bilangan rokaatnya, waktunya, pelaksanaannya, ya sudah ditentukan. Qat'i pasti itu namanya apa? Sholat maktubah, sholat fardu, sama dengan apa? Sholat fardu. Kalau sholat nafilah itu sholat sunnah. Wahai Rasulullah, menurut panjenengan, jika saya sudah melaksanakan sholat maktubah, yakni sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan saya melaksanakan puasa Ramadan, ini kan wajib semua ya, 5 waktu wajib, puasa Ramadan juga wajib, kecuali golongan-golongan tertentu ya, ibu yang hamil yang takut akan kandungannya, yang menyusui, orang yang sakit, orang tua yang sudah sangat tua sekali, yang kalau puasa nanti membahayakan kesehatannya, itu pengecualian. Musafir ya, orang yang bekerja yang berat. Kalau saya melaksanakan puasa Ramadan, wa ahlaltu al-halal, dan saya menghalalkan yang halal, menjalankan sesuatu yang halal, mengkonsumsi sesuatu yang halal, pokoknya ngelakoni sing halal. Wa haramtu al-haram, dan saya mengharamkan yang haram. Tidak dibalik maksudnya. Karena ada orang yang ngelakoni sing haram kaoleh ya, atau mengharamkan sesuatu yang halal, dibalik juga, itu juga tidak boleh. Maksudnya dia ini nggak neko-neko, halal ya tak lakoni, sing haram ya saya jauhi. Walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak nambah apapun terhadap kewajiban itu. Ya aku ya sholat, poso, saya melakukan yang halal, mengharamkan yang haram, wis ikut tok wahai Rasulullah. Tidak saya tambahi, ya jelas tidak dikurangi juga. Sholat 5 waktu tok, tidak qobliyah, tidak dia ngono, ngepres banget. Terus dia bertanya, adkhulu al-jannah, apakah saya bisa masuk surga? Ini maksudnya adalah muslim yang minimalis ya,
Amalannya itu yo sholat ya, wajib, tapi orang ditambahi sing liyane. Jawab Nabi, qala na'am, yes, kata Nabi, yes, you can enter paradise, you can enter heaven. Qala berkata sapa rajul laki badui tadi, wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah ya Rasul, saya tidak akan nambahi di atas kewajiban itu ini. Ya lucu, ya unik, namanya badui ya. Ini sebenarnya Rasulullah ketika itu ceritanya, kalau menurut para ulama, Rasulullah sedang berceramah, sedang memberikan wawasan kepada para sahabat. Di tengah-tengah ceramah, suku Badui ini, orang Badui ini tiba-tiba berdiri, interupsi. Sukanya begitu memang ya. Sama ketika Rasulullah ketika khutbah, ketika ceramah itu, tiba-tiba orang Badui juga berdiri. Ya Rasulullah kan menjelaskan tentang kiamat. Menjelaskan tentang kiamat, ciri-cirinya dan sebagainya. Ketika sahabat serius tiba-tiba berdiri terus bertanya. Asalnya ya kurang adab ya, kurang baik. Rasulullah juga mungkin kurang berkenan ya. Tapi kan Rasulullah tidak pernah menampakkan rasa tidak berkenannya. Dia tanya Rasulullah, dari tadi panjenengan menerangkan tentang kiamat, ciri-cirinya begitu dahsyat. Terus waktunya kapan? Pertanyaannya lucu. Memang kapan waktu datangnya kiamat dari tadi kok menceritakan kiamat, ciri-cirinya, terus nanti bagaimana keadaan huru haranya kiamat. Si Badui ini nanya, emang kapan sih datangnya? Kami kok tidak tahu, tidak dikasih tahu kapan waktunya kiamat. Rasulullah terus balik bertanya, apa yang kamu sudah siapkan? Kamu kalau nanya waktunya, emang apa yang sudah kamu siapkan? Nah, terus jawabannya dia begini, ya saya cuma sholat 5 waktu, saya ya puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, yes, niku saja ya Rasulullah, tidak saya tambahi. Apakah saya bisa masuk surga? Jawab Nabi, iya. Terus dia ngomong lagi, wallahi, sumpah lagi, demi Allah. Memang orang Arab itu suka sumpah. Kalau penekanan dia, wallahi. La azidu ala dzalika syai'an, tidak akan saya tambah. Itu aja wis. Rawahu Muslim. Wa makna haram tu al haram, makna dari haram tu al haram yakni ijtanat tuhu. Saya menjauhinya. Maksudnya mengharamkan yang haram adalah menjauhinya. Wa makna ahlal tu al halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Saya menjalani yang halal, meyakini kehalalannya. Jadi ini hadis yang ke-22. Ini menjelaskan bahwa orang muslim pokoknya kalau dia sudah sholat, itu sudah bisa masuk surga, ya toh? Tapi dalam redaksi yang lain, kata Rasulullah, kalau bisa, itu ditambahi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah itu yang memperbaiki, yang menambal kekurangan-kekurangan kewajiban kita. Contoh, sholat kita adalah sholat wajib 5 waktu. Pasti ada bolongnya, pasti ada ketidaksempurnaannya. Tidak khusyuk, ya toh? Tidak fokus, sholatnya ngelamun, wiridnya ngelamun, moro-moro kok sudah tahiyat akhir, ya toh? Itu kan mesti tidak sempurna, tidak ada. Sholat kita ini khusyuk itu susah, ya toh? Kecuali para sahabat dan orang-orang sholat yang luar biasa. Nah, makanya ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Fungsinya apa? Sunnah tadi menambal sholat-sholat wajib yang tidak sempurna. Mono. Nanti kita puasa wajib Ramadan. Pasti puasa kita tidak sempurna, ya. Hati kita, pikiran kita, cek mikir nondunya atau maksiat hati. Mungkin kalau maksiat mata bisa dijauhi, ya toh. Tapi maksiat hati bagaimana? Dalam hati kita kerentak atau suudon sama seseorang, cemikirno dunia seumpamanya. Kalau sufi-sufi kan sudah bersih dari itu semua. Puasanya orang awam yang menahan makan dan menahan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasanya orang yang, kata Imam Ghazali, khawasul khawas, khusus bil khusus, ya, orang yang sangat spesial, itu hatinya, ini sudah berbicara hati, tidak terlewat 1 detik pun kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Tak detik berlalu, Allah. Itu nek lali pisan tok, itu bagi beliau itu sudah membatalkan puasanya.
Artinya puasanya tidak sempurna, begitu. Tentu. Nah kita ini kan tidak sempurna, bagaimana? Maka disempurnakan dengan melaksanakan zakat fitrah. Itu juga menyempurnakan amalan kita, ya, kayak zakat atau mungkin sodako yang lainnya, begitu. Nah, kita kembali ke hadis ini ya. Siam atau puasa, ya, secara bahasa itu menahan diri dari sesuatu. Menurut syariat, siam itu adalah menahan diri berbagai hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian menghalalkan yang halal, yakni meyakini kehalalan. Oh, ini halal, makanan ini halal, minuman ini halal, ojo muharamno, gitu loh. Itu namanya apa? Merubah hukumnya Allah dan mengamalkannya. Sama, mengharamkan yang haram, contoh tadi itu haram, haram ya haram, jangan dijadikan ini hukumnya halal, tidak boleh itu. Nah, surga itu adalah sebuah tempat, sebuah negeri yang kenikmatannya Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, tidak ada. Kita membayangkan surga itu seperti ini, ya bukan itu, gitu. Terus membayangkan lagi, ya bukan itu lagi. Pokoknya ya tidak seperti itu. Itu tidak terbayangkan. Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oh, nanti di surga itu Anda sudah membayangkan makanannya seperti itu, minumannya seperti itu. Ya boleh-boleh saja, tapi bukan itu yang pasti. Ya, nanti sungainya itu seperti apa, contohnya. Sungai yang penuh dengan apa ini, minuman, susu, madu, kemudian apalah ya. Itu nanti ketika dikonsumsi itu seperti apa segarnya. Ya, kalau sudah diteguk seperti apa luar biasa lezatnya makanan itu. Kita boleh membayangkan sekarang, tapi ya bukan itu, gitu. Pasti jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan atau fadilah-fadilah nanti ketika ada seorang muslim yang mendapatkan surga. Nah, si laki-laki tadi, Badui itu sebenarnya juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa beribadah itu adalah mastata'tum, semampu kita, ya, tapi juga harus semaksimal mungkin dilaksanakan sebaik mungkin. Ojo terus semampunya ya wes nih ngono sambil aras-arasan sambil tidak sungguh-sungguh, itu juga tidak boleh, ya. Tapi menurut para ulama berlebihan dalam ibadah itu juga tidak boleh. Ya, mau Quran berjam-jam sampai ninggalno kewajiban sing liyane itu ya tidak boleh. Sampai gak ngurusi keluargane, sampai gak bergawe terus setiap malam tahajud seumpamanya, terus paginya kesiangan, tidak berangkat kerja, terlambat dan sebagainya, itu kan juga berlebihan, ya. Jadi kita ini harus menjadi apa? Muslim yang cerdas, bahwa tidak bisa membatasi ibadah hanya ritual-ritual yang sudah kita kenal, tapi juga kita bekerja, membantu orang lain, belajar, ngajar, itu juga nau'un, ya, min anwa'il ibadah, cabang atau macam yang lain, ragam yang lain dari ragam ibadah yang cakupannya banyak sekali. Kita titik wabalam bisawab. Wabifanfa'na bibarakatihim wa binal husna bihurmatihim wa amitsna fi qadiqatihim wa mu'afatihim. Aulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladhi turja syafa ala wali mawda'ami ya rabbi mustafa li maqasidana wa billana amadaya wasi'a Al-Hamsadun bihi ya haral wa bail khadimah al-mustafa wa muhammadahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil arbani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد